Pada kesempatan pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol nggak ada temennya ya. Kita ngobrol santai, saya akan memberitahukan tentang apa sih yang ada di dalam RKBE ya. Yang ada di dalam RKBE itu yang pertama adalah meditasi ya, meditasi yang memanfaatkan gland pineal. Nah, caranya bagaimana nanti saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernafasan. Apa sih manfaat dari pernafasan? Oke, itu nanti saya jelaskan. Yang ketiga adalah reprogramming alam bawah sadar, yaitu memprogram kembali, memprogram ulang alam bawah sadar kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan. Ya, tentunya ada caranya. Yang ketiga itu adalah scripting atau menulis di buku alkemis yang sudah mempunyai portal menuju dimensi dimensi alam simbol itu. Yang kelima itu adalah portal yang kita berikan berada di badan Anda, kebetulan letaknya nanti di tangan. Oke, teman-teman, yang pertama adalah di dalam RK itu ada 4 jenis tadi. Jenis yang pertama adalah ada meditasi yang fokusnya kepada gland pineal. Oke, tahu teman-teman bahwa kalau teman-teman pernah mempelajari tentang relief Mesir kuno, Yunani kuno gitu ya, dan mungkin juga di reliefnya apa namanya seperti candi-candi, dia mesti ada apa namanya tentang gland pineal, yaitu yang disimbolkan mata satu. Mata satu itu sebenarnya simbol dari gland pineal. Gland pineal itu adalah kelenjar kecerdasan. Nah, gland pineal ini rata-rata di dalam diri manusia yang modern kayak seperti ini itu tidak aktif, teman-teman. Kenapa? Karena gland pineal itu diselimuti oleh hormon kesetresan. Ya, oleh hormon yang terutama adalah hormon kortisol, norepinefrin, dan adrenalin ya. Itu ketika hormon itu lebih dominan di dalam tubuh kita, akhirnya akan merubah sistem hormonal di dalam diri kita yang mengakibatkan kecerdasan atau gland pineal tidak aktif. Itu. Nah, meditasi gland pineal juga adalah selain untuk mengaktifkan gland pineal, itu salah duanya manfaatnya adalah untuk menurunkan gelombang beta ya. Jadi teman-teman kalau hidupnya sering khawatir ya, was-was, bingung, mudah marah kan gitu kan, jengkel dan lain-lain, otomatis gelombangnya pasti beta. Nah, orang-orang yang gelombangnya beta ini adalah low vibration gitu. Jadi vibrasinya itu rendah, teman-teman. Ketika vibrasinya rendah, disinilah masalah datang silih berganti. Uang pun juga jauh dari diri kita karena uang itu vibrasinya tinggi. Nah, itu seperti itu. Makanya di dalam RK ada meditasi gland pineal yang akan di dalam meditasi itu secara medisnya akan memproduksi hormon melatonin dan serotonin. Manfaat dari hormon melatonin dan serotonin, dia akan bekerja di dalam tubuh kita untuk mengganti, merubah sistem hormonal tubuh yang lebih dominan dari kelenjar kesetresan, akan lebih dominan kelenjar kebahagiaan. Makanya teman-teman yang habis ber-RK pasti merasakan tenang, santai, damai, bahagia, tidak tidak berkesudahan. Nah, akhirnya apa? Akan mendapatkan, teman-teman yang ber-RK akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan sejati. Apa sih bedanya bahagia? Jadi bahagia itu ada dua, teman-teman. Bahagia dari luar dan ada bahagia dari dalam. Bahagia dari dalam itu muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa ada sebab, tanpa ada angin, tanpa ada apapun, kita bahagia gitu loh. Rasa bahagia keluar. Ketika bahagia di dalam diri kita keluar, otomatis kebahagiaan-kebahagiaan yang dari luar itu semuanya akan datang. Itulah bagian namanya law of attraction. Ketika kita bahagia, kejadian-kejadian yang membahagiakan dari luar itu datang semua. Nah, beda dengan kebahagiaan yang dari luar. Apa contohnya bahagia dari luar? Bagian dari luar itu rata-rata membawa kesedihan. Kebahagiaan dari luar itu sifatnya sebentar.
lama-lama sedih, lama-lama khawatir, lama-lama marah kan gitu kan. Contoh, anak muda habis kenalan punya pacar jenis bahagia, tapi lama-lama apa? Bertengkar. Dapat uang bahagia, lama-lama habis bingung. Nah, itu adalah contoh kebahagiaan dari luar teman-teman. Nah, tetapi kalau teman-teman melaksanakan meditasi gland pineal, teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Nah, itu seperti itu. Nah, kebahagiaan sejati itu diperoleh dari hormon serotonin dan melatonin, hormon kebahagiaan yang akan mengaktifkan, menggeser hormon kesetresan dari gland pineal. Akhirnya gland pineal akan diaktifkan oleh hormon serotonin dan melatonin itu. Nah, makanya gelombangnya dari gelombang beta dia berubah menjadi gelombang alfa. Rata-rata teman-teman yang melakukan meditasi, ketika meditasi rasanya tenang, damai, bahagia. Setelah habis meditasi, sumpek lagi, rupak lagi, bingung lagi, karena tidak tahu tools yang mana yang akan diaktifkan di dalam tubuh kita. Kan seperti itu. Tetapi dalam meditasi gland pineal yang ada di dalam RK, penurunan gelombang otak, meditasi penurunan gelombang otak, di situ ketika meditasi tidak merasakan ketenangan gitu. Tetapi selepas meditasi akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernafasan, teman-teman. Pernafasan ini sudah dikenal oleh teman-teman, yaitu pernafasan emotional block, memory block, dan mental block. Kalau secara ilmu pernafasan emotional block itu adalah pernafasan yang menitik beratkan di cakra jantung, karena jantung tempatnya ruh. Kalau di dalam ilmu Nusantara, ilmu Jawa disebut dengan mandala wening, ya, mandala hening gitu. Ketika orang fokus di situ, keheningan, kedamaian akan didapat, ya, akan didapat di situ. Nah, selain itu, apa sih bedanya pernafasan dengan nafas? Ya, ini teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang tidak pernah melakukan pernafasan, ya, itu namanya bernafas, teman-teman. Coba dipikir, nafas itu kita nafas seperti ini. Oksigennya yang diambil itu banyak atau sedikit, teman-teman? Sedikit dong, ya, sedikit. Akhirnya apa? Ketika sedikit di sini, dia hanya bersarang di paru-paru sebentar. Kalau tubuh kita banyak toksin, banyak zat kimia, nafas yang kita ambil ketika kita bernafas dan keluar lagi nafas bolak-balik seperti itu akan lebih cepat berubahnya menjadi CO2. Tetapi kalau kita melaksanakan pernafasan, kita mengambil oksigen banyak, kita simpan ke paru-paru, di situ akan ada akses ke pembuluh darah, ke otak, ke seluruh tubuh. Nah, pentingnya pernafasan setiap hari dilakukan itu adalah itu, teman-teman, supaya satu, hidup kita sehat. Coba deh teman-teman beli alat namanya oximeter. Sebelum melaksanakan pernafasan, ukur dulu kadar oksigennya di dalam tubuh kita berapa. Setelah pernafasan, coba deh, wow, tambah besar. Orang yang kadar oksigennya tinggi di dalam tubuhnya, pasti satu, sehat. Yang kedua, dia adalah tenang. Yang ketiga, damai. Yang keempat, setiap ada masalah, setiap ada masalah datang silih berganti, selalu ada solusi di situ. Setiap ada masalah datang, kita tidak gugup, kita tenang. Itulah pentingnya pernafasan. Nah, tetapi pernafasan emotional block ini juga disebut dengan pernafasan partikel tanah. Jadi ketika kita pernafasan itu tidak hanya mengambil oksigen masuk ke dalam tubuh kita secara banyak, tetapi juga mengambil partikel tanah. Yang kedua adalah pernafasan memory block, itu juga disebut pernafasan air. Yang ketiga adalah pernafasan mental block untuk mengganti nasib, yaitu pernafasan partikel langit. Jadi setelah mengambil partikel tanah, partikel air, partikel langit, terus dimasukkan di dalam tubuh kita, lalu kita olah rasa namanya. Jadi kita mengolah rasa menggunakan alam bawah sadar, atau Tuhan menciptakan otak kita ada otak alam bawah sadar, itu dibuat olah rasa. Olah rasa akan saya ajarkan ketika setiap RK. Olah rasa itu penting sekali untuk kehidupan kita ke masa depan.
Kita pengen A, pengen B, pengen C. Kalau kita pakai olah rasa, pasti. Nah, sehabis itu di dalam RKBE juga terdapat yang namanya scripting. Nulis keinginan, harapan, doa kita di buku. Buku ini beda dengan buku-buku yang lain, teman-teman. Buku ini, alhamdulillah, banyak sekali teman-teman yang sudah nulis di buku, itu kejadian. Kenapa? Karena buku ini mempunyai portal alkemis menuju dimensi partikel tersebut. Untuk mewujudkan. Nah, buku ini kalau dipeluk rasanya dingin, teman-teman di sini. Nah, itu bedanya buku scripting alkemisnya RK dengan buku-buku biasa-biasa, itu bedanya. Yang terakhir adalah teman-teman di tubuhnya saya portal, ya. Saya portal simbol alkemis sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa apa sih isinya materi RK Ruh. Nah, oke. Di RK Ruh itu ada empat macam materi. Materi yang pertama adalah meditasi samsara atau meditasi peleburan karma atau penerapan gelombang gamma. Itu yang pertama. Yang kedua, pernafasan pembersihan tulang ekor yang sudah sering saya kasih tahu bahwa file selama kita hidup di dunia itu semuanya di ujung tulang ekor, ya. Yang ketiga itu adalah meditasi silent practice. Yang keempat adalah meditasi crown chakra. Oke, ini apa fungsinya masing-masing? Oke, saya jelaskan. Oke, teman-teman, yang pertama saya jelaskan bahwa apa sih meditasi samsara, manfaatnya? Manfaatnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan bahwa meditasi musik samsara manfaatnya ada dua. Selain peleburan karma, ya, selain peleburan karma juga akan menggiring otaknya teman-teman pada gelombang gamma, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, gelombang itu ada 5, gelombang gamma, beta, alfa, delta, sama theta. Manusia itu hanya 5 gelombangnya ini. Nah, yang tidak pernah terjadi pada kita dewasa itu adalah gelombang gamma. Karena gelombang gamma ini adalah gelombangnya anak kecil usia baru lahir 0 sampai usia sekitar 3-5 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau kita sebagai manusia bisa menerapkan gelombang gamma di dalam otak kita, ya, gelombang gamma, hidup kita tidak akan pernah kesusahan. Segala sesuatu sudah dijamin. Coba dilihat. Anak baru lahir, semuanya rezekinya semuanya datang sendiri, bahkan dilayani, teman-teman. Nah, jadi min haitsu rahasia, min haitsu la yahtasib, atau rezeki yang tidak disangka-sangka itu akan selalu hadir kepada orang-orang yang mempunyai gelombang gamma. Gelombang gamma itu adalah orang yang tidak berpikir masa depan dan tidak berpikir masa lalu. Hidup ya saat ini. Itulah ciri khas orang-orang yang mempunyai gelombang gamma, ya. Kalau gelombang alfa itu di RKBE. Gelombang alfa itu adalah gelombang tenang, damai, bahagia, itu gelombang alfa. Kalau gelombang beta ini gelombangnya orang awam, orang ruwet, dalam artian bingung, stres, khawatir dan lain-lain, mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan pekerjaan, bisnis dan lain-lain, itu gelombang. Nah, kalau di RK Ruh ini kita akan teman-teman akan saya buat untuk supaya hidupnya selalu dalam gelombang gamma. Jadi kembali seperti anak kecil lagi, gelombangnya, bukan sikap sifatnya. Oke, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua sekarang adalah pernafasan. Ini adalah pernafasannya tetap fokusnya di cakra jantung, cuman bedanya adalah pernafasan ini itu adalah untuk mempertajam, memperkuat cakra tenggorokan. Coba deh teman-teman yang sudah pernah ber-RKBE dan ber-RK Ruh, silakan komentar di video ini. Teman-teman yang ber-RKBE ketika pernafasan pasti tenggorokannya kering rasanya, kayak gatal-gatal gimana gitu, ya kan? Iya dong, pasti. Tapi kalau teman-teman yang sudah RK Ruh ketika pernafasan, itu tenggorokannya bukan rasanya kering gatal, enggak, tapi rasanya dingin. Jadi ketika rasanya di sini dingin, berarti di situ energi yang ada di 3 cakra bawah ini semuanya dikumpulkan di sini, jadilah sabdodadi. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, pikirkan, jadi.
Nah, itu seperti itu. Nah, selain pernafasan ini adalah untuk mentransfer, menguatkan, menajamkan cakra tenggorokan dan cakra jantung, ini adalah juga untuk mengeluarkan, membersihkan karma yang tersimpan di tailbone atau di ujung tulang ekor, teman-teman, yang seperti di video yang kemarin. Nah, itu. Terus hal yang paling keren lagi adalah selanjutnya setelah pernafasan, di sini ada saya mengajari teknik meditasi silent practice. Meditasi silent practice ini adalah kalau di dalam bahasa RK disebut dengan meditasi peluang, ya. Meditasi ini biasanya teman-teman itu di sini ada rasa lubang, ada lubang di sini. Ketika sudah ada lubang, dia bisa masuk ke sini, bisa menuju alam dimensi masa depan dan dimensi masa lalu. Untuk apa? Meraga sukma. Dalam artian kita bertemu masa depan kita, ketika masa depan kita buruk, kita bisa berkehendak merubahnya. Termasuk di akhir. Kemarin saya mendapatkan telepon, dari peserta LK private, namanya Mas Reza. Beliau dari Bandung sana, Bandung atau Bogor ya? Kayaknya Bogor deh. Beliau bercerita malam kepada saya, Mas, saya menjalankan meditasi silent practice 2 kali, sekarang 2 kali sudah bertemu dengan diri sendiri. Sampai beliau dari lubangnya muncul diri sendiri, akhirnya sudah ngobrol, bahkan diberitahu kamu harus seperti ini. Bahkan beliau sampai nangis. Ternyata di umur 30 tahun beliau belum berbuat yang bermanfaat untuk memayu-hayuning diri, keluarga, masyarakat, dan bawono. Akhirnya beliau cerita ke saya dan lain-lain. Akhirnya saya ajari lagi lebih ke dalam lagi untuk silent practice-nya. Luar biasa loh teman-teman, silent practice ya. Yang ketiga itu adalah ada meditasi namanya crown chakra. Meditasi crown chakra itu tidak hanya mengaktifkan cakra mahkota sehingga kita bisa cerdas, ya. Jadi setiap manusia itu mempunyai energi bunga lotus di sini. Nah, bunga lotus itu kalau dia tidak mekar, ya kita tidak cerdas. Informasi pengetahuan alam semesta kita tidak akan tahu. Tetapi kalau bunga lotus yang ada di atas kepala kita ini sudah mekar, nanti ada gambarnya di sini ya, ada gambarnya, nanti ada gambarnya. Itu sudah mekar, aduh luar biasa sekali. Laduni teman-teman. Tanpa belajar kita tahu, tanpa belajar kita bisa. Kita aku pengen tahu ini. Informasi itu pasti segera datang dari arah manapun. Itulah ciri khas orang-orang yang sudah bunga lotusnya mekar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi RK Ruh ini luar biasa. Nah, yang paling pokok adalah manfaat RK Ruh itu adalah untuk apa? Untuk magnet rezeki. Nah, teman-teman tahu nggak magnet rezeki? Magnet rezeki itu adalah ruh kita, teman-teman. Buktinya apa? Coba teman-teman, ada orang meninggal gitu, kasih uang 1 gebok gitu. Orang meninggal itu seneng nggak? Nggak seneng, karena magnetnya sudah hilang. Tapi kalau orang yang masih ada ruhnya di dalam, orang hidup, dikasih uang, seneng kan? Seneng. Itu bukti bahwa yang namanya ruh itu adalah magnet rezeki, magnet uang. Makanya fungsinya RKBE itu adalah gunanya adalah untuk raga kita supaya bersih dari partikel api, vibrasinya sama dengan uang. Kalau RK Ruh fungsinya adalah supaya ruh kita itu bersih. Ketika ruh kita bersih, otomatis magnet rezeki kita juga kuat. Itu teman-teman yang harusnya mari kita bersama-sama, selain raganya juga bagus, vibrasi dan getarannya sama dengan uang, kuatkan magnet rezekinya, bersihkan magnet rezekinya dari karma dan dosa. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Oke teman-teman, saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi Santi Om. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera.